Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru yang pernah dinobatkan sebagai film plot twist terbaik dan meraih banyak piala award dari beberapa nominasi. Karena itulah sobat-sobat bakal disuguhkan dengan plot cerita yang unik dan memberikan sensasi ketegangan di sepanjang filmnya. Menceritakan tentang seorang ayah yang dibuat emosi oleh sosok pria yang telah menculik putrinya. Namun sayangnya sob, pihak kepolisian malah melepaskan pria tersebut karena didiagnosa mengalami keterbelakangan mental. Hingga detektif terbaik pun sampai dibuat depresi dengan kasus ini. Kira-kira, mungkinkah pemuda yang didiagnosa memiliki IQ setara dengan anak 10 tahun ini adalah penculik sebenarnya? Dan mampukah si ayah menemukan kembali putri kandungnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang hendak merayakan Thanksgiving di rumah tetangganya. Saat itu pria yang bernama Keller Dover bersama istrinya yang bernama Grace mengajak putranya yang bernama Ralph dan juga putri bungsunya yang bernama Anna untuk mendatangi rumah keluarga Franklin yang lokasinya tidak jauh dari rumah mereka. Setibanya di sana, mereka pun disambut hangat oleh Franklin dan juga istrinya yang bernama Nancy. Kemudian Dover dan Franklin pun bersama-sama mempersiapkan meja makan, sedangkan Grace dan Nancy terlihat sibuk di dapur untuk memasak daging rusa hasil tangkapan Dover. Siang itu Anna dan Joy terlihat bermain di sekitar perumahan dengan ditemani oleh kakak-kakaknya. Namun saat Anna dan Joy melihat sebuah mobil RV, mereka pun malah menghampiri mobil tersebut bahkan mencoba menaikinya. Melihat itu Ralph pun segera mencegah mereka dan langsung membawanya pulang. Karena Ralph merasa jika ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari dalam mobil tersebut. Sesampainya di rumah, orang tua mereka pun terlihat sedang bersantai dengan asik mengobrol satu sama lain. Dan saat itulah Anna meminta izin untuk mengambil peluit merah yang tertinggal di rumahnya. Dan karena rumah mereka berdekatan, Dover pun mengizinkannya. Akhirnya Anna pun pergi ke rumah dengan ditemani oleh Joy. Lalu beberapa saat kemudian, Dover yang menyadari jika putrinya belum kembali terlihat panik dan segera mencari mereka ke rumahnya. Dan setelah menyisiri sisi rumah, Dover yang tak berhasil menemukan keberadaan putrinya pun akhirnya mencoba menyisiri sekeliling perumahan bersama putranya Ralph. Dalam usaha pencarian itu, Ralph pun bilang pada ayahnya jika mungkin saja adiknya itu kembali ke mobil RV yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan. Namun sayangnya sob, saat mereka hendak memeriksa, ternyata mobil RV itu sudah tidak ada. Kemudian Dover pun menelpon polisi dengan memberikan ciri-ciri dari mobil RV tersebut. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang detektif bernama Loki yang sedang memesan makanan di sebuah restoran. Lalu saat menerima laporan tentang keberadaan mobil RV yang telah berhasil ditemukan, Loki yang jaraknya tidak jauh dari lokasi itu pun segera meluncur untuk menyelidiki keterkaitan mobil tersebut dengan kasus hilangnya Anna dan Joy. Setibanya di lokasi, Loki yang melihat mobil RV itu terparkir di depan hutan bermaksud untuk menggeledahnya. Namun saat akan mendekat, tiba-tiba sepertinya sob, pemilik mobil itu awalnya berusaha untuk kabur. Namun karena panik dikepung polisi, dia pun malah berakhir dengan menabrak sebuah pohon. Loki pun menerobos masuk untuk memeriksa mobil tersebut. Namun di sana dia tidak menemukan keberadaan anak-anak dan hanya menemukan si pelaku yang bersembunyi di balik tirai. Detektif Loki pun langsung menanyakan keberadaan Anna dan Joy. Namun karena pria itu tidak memberi jawaban sedikit pun, akhirnya detektif Loki meminta para polisi untuk membentuk tim pencarian khusus demi mencari keberadaan Anna dan Joy dengan menyisiri hutan yang ada di hadapan mereka. Sedangkan si pelaku sendiri langsung dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Singkat cerita, Loki pun sudah berada di kantor untuk menginterogasi si pelaku. Namun sayangnya, meski si pelaku yang bernama Alex ini sudah diinterogasi selama 10 jam, ia tetap saja tidak memberikan jawaban yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan keberadaan Anna dan Joy. You plan on taking 2 little girls? No. You done that before? No.
Akhirnya Loki pun memeriksa mobil RV milik Alex dengan meminta tim forensik untuk mencari petunjuk melalui sidik jari, rambut, ataupun serat kain dari baju milik Anna dan Joy yang mungkin sempat tertinggal di mobil itu. Namun sayangnya sob, setelah dicek secara detail, tim forensik tidak berhasil menemukan apapun yang menunjukkan jejak keberadaan Anna dan Joy di dalam mobil itu. Kemudian Loki pun mendatangi rumah Alex yang ternyata selama ini ia tinggal di rumah bibinya. Dan di depan rumah itu Loki melihat sebuah mobil usang yang sudah berkarat. Was my husband's. For sale if you want it. Oh, thanks. Well, would you tell me what you're doing on my property then? Bibi Alex memberitahunya jika dia sudah merawat Alex sejak usianya 10 tahun, sedangkan orang tuanya sudah meninggal akibat kecelakaan mobil. Loki pun mencoba mencari petunjuk dengan memeriksa kamar Alex. Namun sayangnya, ia tak menemukan petunjuk apapun di sana. Lalu keesokan harinya, Loki pun mewawancarai keluarga Franklin dan Dover demi bisa mendapatkan petunjuk baru. Namun dari ibunya Joy, Loki hanya mendapat foto terbaru Joy saja. Sedangkan di rumah Dover, Loki mendengarkan perkataan Grace yang mengeluhkan tentang para polisi yang menyebar isu tentang kemungkinan jika Anna dan Joy tidak diculik, melainkan hanya sedang kabur dari rumah saja. Everyone's gonna think we're crazy when those two come out of hiding wherever they are. Do you have some reason to believe they ran away? They're happy. Kemudian saat Dover tiba di sana, Loki pun memberitahukan hasil interogasinya yang berdasarkan pemeriksaan dari dokter, ternyata Alex didiagnosa memiliki keterbelakangan mental sehingga IQ-nya hanya setara anak 10 tahun saja. Karena itulah polisi kesulitan untuk mendapatkan petunjuk apapun karena Alex tidak bisa diinterogasi dengan menggunakan kekerasan. Dan sayangnya lagi, jika dalam 24 jam mereka tak bisa menemukan bukti apapun, maka secara hukum Alex akan dibebaskan. Mendengar itu, Dover pun jadi emosi karena dia tidak percaya jika orang dengan IQ yang setara dengan anak 10 tahun bisa mengendarai mobil RV. Dover juga yakin jika Alex hanya sedang berakting saja agar polisi terpaksa melepaskannya. We haven't found any physical evidence inside. Alex Jones, unfortunately, has the IQ of a 10-year-old. Well, how can he drive an RV? We spent 10 hours questioning this boy. I don't think you are considering all possibilities. I hear what you're saying. No, Sir, you listen to me. Just shut the for a fucking second. Lalu di malam harinya, Loki pun berusaha mencari petunjuk dengan mendatangi rumah orang-orang yang pernah terlibat kasus asusila. Hingga setibanya di rumah mantan seorang pendeta, Loki pun dibuat terkejut saat melihat pria itu sedang tergeletak di dalam rumahnya. Father. Dan ternyata sob, mantan pendeta itu hanya sedang terpingsan karena kebanyakan minum. Akhirnya Loki pun mencoba memeriksa seisi rumah mantan pendeta tersebut. Dan saat itulah Loki menemukan sebuah pintu ruangan rahasia yang tersembunyi di balik kulkas. Lalu saat Loki berhasil membuka pintunya, ia pun mencium bau menyengat dari dalam ruangan tersebut. Dan saat diperiksa, ternyata sob, di dalam ruangan itu Loki menemukan sebuah jasad yang terikat pada sebuah kursi. The name of your buddy down there, huh? I don't know his name. Setelah diinterogasi, mantan pendeta itu pun menjelaskan jika jasad itu adalah seorang penculik yang dulu telah menghabisi nyawa anak-anak yang telah diculiknya. Namun 5 tahun yang lalu ia datang ke rumah itu untuk melakukan penebusan dosa. Dan agar tidak melakukan aksinya lagi, akhirnya pendeta itu pun mengikatnya dan meninggalkannya begitu saja di ruangan tersebut. Lalu keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kepada para polisi dan warga sekitar yang sedang mencari keberadaan Anna dan Joy di sepanjang sungai. Karena mereka khawatir jika Anna dan Joy ternyata tidak diculik, melainkan hanya terhanyut di sungai tersebut. Namun anehnya, mereka tak berhasil menemukan jasad dari kedua anak itu. Dan di saat pencarian itulah, tiba-tiba Dover mendapat telepon yang memberitahunya jika Alex akan segera dibebaskan hari itu juga. Mendengar itu, Dover yang emosi pun seketika itu juga pergi mendatangi kantor polisi. Sedangkan di kantor polisi, Loki yang tidak punya cukup bukti untuk terus menahan Alex pun hanya bisa terdiam saat Alex dijemput oleh bibinya. Lalu saat Alex keluar dari kantor polisi, tiba-tiba dan saat terdesak itulah sob, tiba-tiba Alex mengatakan pada Dover jika Anna dan Joy tidak menangis saat dia meninggalkannya. Namun sayangnya, Dover segera diamankan oleh para polisi di sana. Lalu saat di dalam ruangan, Dover pun memberitahu polisi tentang perkataan Alex sebelumnya. Namun karena tidak ada yang mendengar perkataan Alex itu selain hanya Dover saja,
Maka para polisi pun meragukan kesaksian Dover tersebut dan tidak bisa memproses laporannya. Right now, when I grabbed him in the parking lot, he said right to my fucking face, they didn't cry until I left them. Right to my fucking face. Did anyone else hear besides you? I don't know. Are you sure he said that? What? Jesus Christ, you think I'm making... Dover yang merasa jika laporannya tidak ditanggapi, dengan kesal dia pun segera pergi meninggalkan kantor polisi. Kemudian detektif Loki pun mencoba mencari tahu kebenaran dari perkataan Dover itu dengan mendatangi rumah Alex. Namun di sana bibi Alex mengatakan jika keponakannya tidak mengucapkan sepatah kata pun saat Dover menyerangnya. Alex juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia tidak merasa mengatakan apapun kepada Dover. Setelah mendapat jawaban dari Alex, Loki pun segera menghubungi Dover dan menyampaikan hasil interogasinya. Namun Dover yang merasa kecewa dengan kinerja para polisi segera menutup teleponnya begitu saja. Can't waste any more time on this guy. I'll let you know if I have anything new. Dan di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan pada kondisi istri Dover yang tampak sangat terpukul akibat insiden tersebut. Bahkan obat antidepresi pun tidak bisa membuatnya tenang. Dan karena saking frustasinya, istri Dover pun mulai menyalahkan Dover yang dianggap tidak bisa menjaga keselamatan keluarga. Akhirnya Dover yang sudah tak tahan dengan situasi ini pun memutuskan untuk menemui Alex dan berencana untuk menginterogasinya secara langsung. Lalu di malam harinya, kita pun diperlihatkan kepada Dover yang sedang mengawasi rumah Alex. Dan saat Alex keluar dengan membawa anjingnya, Dover pun melihat perilaku yang aneh dari Alex, di mana saat itu dia memperlakukan anjingnya dengan sangat kasar. Lalu saat Alex sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Where'd you hear those words? Singkat cerita, keesokan paginya Dover pun mengajak Franklin untuk pergi ke rumah peninggalan orang tuanya yang sudah tidak terpakai. Dan ternyata sob, di sana Alex telah dikurung semalaman untuk diinterogasi. Franklin yang tak menyangka jika sahabatnya akan bertindak sejauh ini, mencoba mengingatkan Dover untuk tidak bertindak gegabah. Karena sekalipun benar Alex adalah pelakunya, tetap saja mereka tak punya hak untuk melakukan kekerasan kepada Alex. Namun Dover yang lebih mengutamakan keselamatan putrinya pun mencoba meyakinkan Franklin jika ini memang harus dilakukan demi bisa menyelamatkan putri mereka. Untuk itulah Dover berencana hendak menyakiti Alex agar dia mau mengatakan di mana dia menyembunyikan Anna dan Joy. Meski awalnya Franklin tidak setuju dengan tindakan Dover ini, namun karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Franklin pun dengan terpaksa harus mau mengikuti cara Dover tersebut. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada detektif Loki yang sedang berusaha mengungkap kasus penculikan ini dengan mendatangi rumah salah satu korban penculikan anak yang kasusnya hampir sama dengan yang dialami Dover dan Franklin saat ini. Di mana 26 tahun yang lalu, putranya yang bernama Barry diculik oleh seseorang yang mengendarai mobil RV. Dan sayangnya, hingga sekarang polisi belum bisa menemukan di mana keberadaan Barry saat ini. 26 years ago, August 19th, when I woke up, Barry was gone. I'm more interested in what you think that means. They're just gone. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Dover dan Franklin yang sedang menginterogasi Alex. Namun meski Dover sudah menghajarnya habis-habisan, Alex yang tetap saja tak mau buka mulut pun membuat Dover makin emosi hingga dia pun mengambil sebuah palu. Tommy! Where's my daughter? Dan di malam harinya, para tetangga pun mulai berkumpul di depan rumah Franklin untuk menunjukkan belasungkawanya. Di sana juga ada detektif Loki yang hadir untuk memantau situasi. Dan saat detektif Loki melihat seorang pemuda dengan gelagat yang mencurigakan, detektif Loki pun terus mengawasinya. Namun saat pemuda ini mulai merasa canggung karena terus diawasi, seketika itu dia pun lari meninggalkan kerumunan. Detektif Loki pun berusaha mengejarnya hingga memasuki salah satu pekarangan warga. Namun sayangnya sob, saat itu detektif Loki kehilangan jejaknya. Lalu tiba-tiba setelah berhasil menjatuhkan detektif Loki, akhirnya pemuda misterius itu pun berhasil melarikan diri. Lalu keesokan harinya tersiarlah berita mengenai pemuda misterius yang semalam sempat dikejar oleh detektif Loki. Polisi yang mencurigai jika pemuda misterius itu ada kaitannya dengan kasus penculikan Anna dan Joy menyebarkan sketsa wajahnya agar masyarakat lebih berhati-hati.
Franklin yang melihat pemberitaan itu pun jadi merasa bersalah atas tindakan mereka yang telah menyiksa Alex. Not to approach this man was seen at last night's candlelight vigil, fled on foot. Kemudian Franklin pun berusaha membujuk Dover untuk menghentikan penyiksaan terhadap Alex. Karena dengan adanya sosok pria misterius semalam, besar kemungkinan jika Alex bukanlah pelaku sebenarnya. Namun Dover justru berpikir jika pria misterius itu hanyalah sebagai pengalih perhatian saja. Dan dia tetap yakin jika Alex lah pelaku sebenarnya karena Dover merasa jika selama ini Alex telah menyembunyikan sesuatu. Sedangkan di saat yang bersamaan, Detektif Loki menerima informasi terkait hilangnya Alex. Dan tentu saja hal ini membuat kasus yang sedang ia tangani jadi semakin rumit. Kemudian Detektif Loki pun menerima laporan dari seorang penjaga toko yang mengatakan jika ia sempat melihat orang yang diberitakan di televisi. Penjaga toko pun melaporkan jika hampir setiap minggu pria misterius itu datang ke tokonya untuk membeli baju anak-anak. Bahkan bukan hanya itu, dia juga sering melihat boneka manekin yang sedang dipajang. Lalu di malam harinya, Nancy menanyakan aktivitas Franklin yang selalu keluar rumah dari siang hingga larut malam. Akhirnya Franklin pun berkata jujur mengenai penyekapan Alex yang dia lakukan bersama Dover. Mendengar itu, Nancy pun meminta suaminya untuk bisa bertemu dengan Alex dengan maksud ingin menanyainya secara langsung. Dan setibanya di rumah rahasia, Nancy pun merasa kasihan saat melihat kondisi Alex yang sudah babak belur dihajar Dover. Nancy yang merasa jika Alex masih memiliki hati nurani, mencoba melepaskan ikatannya agar Alex mau memberitahukan di mana putrinya disekap. Namun saat ikatannya terlepas, tiba-tiba akibat kejadian itu, Dover pun menyadari jika metode interogasi dengan memukuli Alex tidaklah berhasil. Karena itulah Dover bermaksud membuat metode baru, yaitu dengan mengurung Alex di dalam sebuah ruangan sempit tanpa cahaya dengan menempatkan keran air panas di atasnya. Jadi setiap kali Alex tak mau menjawab, maka Dover membuka keran air panas yang akan menyiram tubuh Alex. Mendengar rencana itu, tentu saja Franklin dan Nancy tidak menyetujuinya. Namun karena mereka tidak bisa mencegah Dover, akhirnya Franklin dan Nancy pun memutuskan untuk tidak terlibat lagi dengan urusan Alex dan segera pergi dari rumah itu. Kemudian di rumah Franklin, terlihat jika pria misterius itu sedang mengendap-endap seperti sedang mencari sesuatu. Namun saat mendengar suara anak Franklin yang sedang menelpon, pria misterius itu pun segera keluar meninggalkan rumah Franklin. Kemudian dia pun kembali menerobos masuk ke dalam rumah Dover. Dan saat memasuki kamar anak, tiba-tiba istri Dover terbangun hingga dia pun segera kabur melalui jendela. Sedangkan istri Dover yang menyadari jika rumahnya baru saja dimasuki seseorang, saat itu juga segera menghubungi polisi. Singkat cerita, Detektif Loki pun telah tiba di rumah Dover. Dan saat mendengar laporan dari istri Dover, Detektif Loki yang melihat obat antidepresi pun mengira kalau istri Dover hanya sedang berhalusinasi saja. Kemudian Detektif Loki pun diajak ke ruangan basement untuk memeriksa keadaan. Namun saat Detektif Loki melihat peralatan Dover, ia merasa jika Dover sedang menyembunyikan sesuatu. Dan kecurigaan itu semakin bertambah saat istri Dover mengatakan jika hampir setiap hari Dover selalu pulang malam dengan alasan sedang mencari anaknya bersama para polisi. He stays out this late when he's looking for my daughter since my daughter has been gone. Yes. Shit. Kemudian keesokan harinya, Detektif Loki memutuskan untuk membuntuti Dover. Namun saat itu, Dover sudah menyadari jika dirinya sedang dibuntuti. Karena itulah, Dover berpura-pura mampir ke sebuah toko minuman. Lalu beberapa saat kemudian, Dover pun menghampiri Detektif Loki dan menanyakan kenapa Detektif Loki membuntutinya. Dover yang emosi pun menyalahkan kinerja polisi yang tak becus dalam menangani kasus. Apalagi saat ini, Detektif Loki malah membuang waktu dengan membuntuti Dover. Padahal seharusnya dia fokus mencari keberadaan Anna dan Joy. Mr. Dover, you need to take care of yourself and your wife. That's the best thing you can do right now. So forgive me for doing everything I can. Don't follow me. So forgive me. And why did you look for my fucking... Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Dover yang kembali menginterogasi Alex dengan menyiramnya menggunakan air panas. Dan saat itulah tiba-tiba Alex mengatakan jika dirinya bukanlah Alex. Dia hanya ingin bermain saja, tapi mereka tak pernah datang. Mendengar itu, Dover yang tak mengerti maksud dari perkataan Alex pun jadi bingung dan merasa jika dia sudah tak punya harapan lagi. Di saat itulah Loki tiba-tiba datang di lokasi dan berusaha menerobos masuk.
Dover yang mengetahui hal itu pun langsung panik, sehingga dia pun berpura-pura sedang tertidur agar tidak dicurigai. Saat Loki menghampiri Dover, dia pun menanyakan aktivitas Dover di rumah itu. Dover pun mengatakan jika dia sering menghabiskan waktu di sana hanya untuk minum-minum agar tidak diketahui istrinya. Namun Loki yang merasa curiga pun memeriksa situasi dengan menyisiri setiap ruangan yang ada di sana. Dan saat Loki hampir menemukan keberadaan Alex, tiba-tiba saja penjaga toko kemarin menelponnya dan menyampaikan jika orang yang sedang ia cari baru saja meninggalkan tokonya. Kemudian detektif Loki pun menyuruhnya untuk mencatat nomor kendaraan pria itu. Lalu kemudian detektif Loki pun bergegas pergi untuk menangkap si pria misterius. Dan dari catatan nomor kendaraan yang digunakan, akhirnya detektif Loki berhasil menemukan rumah si pria misterius itu. Do you have children? Dan setelah berhasil mengikat pria itu, detektif Loki pun langsung menyisiri setiap ruangan di rumah tersebut. Dan di sana, selain menemukan ada potongan kepala binatang di dalam wastafel, detektif Loki juga menemukan sebuah ruangan yang berisi banyak koper. Dirasa jika di dalam koper-koper itu berisi mayat anak-anak, detektif Loki pun segera membuka paksa koper tersebut. Namun ternyata sob, selain koper-koper itu berisi pakaian anak-anak yang berlumuran darah, di dalamnya juga terdapat ular serta beberapa gambar berbentuk labirin. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Franklin dan Nancy yang diminta untuk mengidentifikasi beberapa pakaian anak-anak yang sebelumnya ditemukan oleh detektif Loki. Dan berdasarkan keterangan dari si pelaku, ternyata semua anak yang ia culik telah ia habisi. Namun lokasi jasadnya belum diketahui. Dari gambar-gambar itu, Franklin dan Nancy menemukan foto pakaian milik Joy, dan itu menandakan jika putri mereka telah tewas. Begitupun dengan Dover. Dari beberapa foto pakaian korban yang ditunjukkan, akhirnya ia mengenali sebelah kaos kaki milik Anna, dan itu menandakan jika Anna juga telah tewas. Setibanya di rumah, Dover pun menyembunyikan berita kematian Anna dari istrinya karena Dover ingin menemukan jasad Anna terlebih dahulu agar istrinya tidak terlalu histeris. Dan demi menutupi berita tersebut, Dover meminta putranya untuk menjauhkan ibunya dari televisi maupun koran yang terbit besok hari. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada si pelaku yang bernama Bob Tyler. Dan saat di ruang interogasi, polisi memberinya waktu untuk menggambar peta lokasi keberadaan jasad para korban. Namun setelah berjam-jam di ruangan itu, Tyler malah asik menggambar sebuah labirin. Tentu saja, detektif Loki yang sudah tak tahan pun memutuskan untuk langsung menginterogasinya. Namun saat detektif Loki mulai bertindak anarkis, kesempatan itu justru dimanfaatkan oleh Tyler untuk mengambil pistolnya. Dan inilah yang terjadi sob. Put the gun there! No! Dan di saat yang bersamaan, Dover yang meyakini jika Alex tahu di mana keberadaan jasad anak kembali menginterogasinya. Dan saat itulah Alex mengatakan jika anak-anak itu terjebak di sebuah labirin. Namun sayangnya Alex tidak menjelaskan di mana labirin itu berada. Akhirnya untuk mencari tahu maksud dari perkataan Alex, Dover pun memutuskan untuk mendatangi rumah bibinya. Dengan berpura-pura minta maaf atas perilaku sebelumnya saat di kantor polisi, Dover bermaksud untuk mendapat keterangan tentang masa lalu Alex. Kemudian bibi Alex pun menjelaskan jika Alex mulai mengalami kelainan setelah dia sempat dipatuk ular peliharaan pamannya sewaktu dia masih kecil. Namun dari perbincangan itu, Dover belum juga mendapatkan informasi terkait labirin. Hingga tanpa sengaja, Dover melihat koran yang memberitakan terkait kematian Tyler. Kemudian di kantor polisi, Loki yang mulai tertekan dengan semua peristiwa itu pun terlihat marah-marah di ruang kerjanya. Lalu tanpa sengaja, ia melihat foto kalung berbentuk labirin yang tergantung pada jasad yang dia temukan di rumah mantan pendeta sebelumnya. Melihat itu, Loki pun menyadari jika gambar labirin yang dibuat Tyler terlihat sangat mirip dengan kalung yang ada pada jasad tersebut. Kemudian detektif Loki pun mendatangi rumah Tyler yang saat itu sedang diidentifikasi oleh tim forensik. Dan di sana Loki mendapatkan laporan jika ternyata darah yang ada pada pakaian Anna dan Joy bukanlah darah manusia, melainkan darah binatang. Dan dari rumah Tyler juga tidak ditemukan satupun jasad anak-anak kecuali hanya patung manekin anak kecil yang ditemukan terkubur di halaman rumahnya. Tim forensik juga menemukan sebuah buku mengenai kasus penculikan anak yang sepertinya sering dibaca oleh Tyler.
Dan yang paling mengejutkan, ternyata pakaian anak-anak yang ada dalam koper-koper sebelumnya ternyata masih baru dibeli dari toko, kecuali pakaian milik Anna dan Joy. Dari sinilah detektif Loki mulai memahami jika sepertinya Tyler adalah salah satu korban penculikan yang dilakukan oleh seorang pria yang jasadnya ditemukan di rumah mantan pendeta. Itulah kenapa Tyler menggambar labirin sebagai petunjuk tentang keberadaan jasad para korban. Namun akibat traumanya di masa kecil, kemungkinan Tyler jadi mengalami sedikit kelainan yang membuatnya seakan-akan ingin meniru aktivitas perilaku dari si penculik. Dan dari perilaku aneh Tyler yang sampai membeli baju yang sama dengan yang dipakai para korban dan mengubur manekin di halaman rumahnya, detektif Loki jadi menyadari jika jasad para korban terkubur di halaman rumah si pelaku. Namun detektif Loki belum mengetahui di mana rumah si pelaku yang jasadnya dia temukan di rumah mantan pendeta. Detektif Loki juga masih bingung dengan siapa pelaku yang telah menculik Anna dan Joy. Karena dari semua pakaian anak-anak yang dia temukan, hanya milik Anna dan Joy lah yang merupakan pakaian asli milik mereka. Kemudian detektif Loki pun teringat jika istri Dover sempat melaporkan tentang ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Detektif Loki pun kembali menyelidiki jejak pelarian Tyler di rumah Dover. Dan di sana, detektif Loki menemukan sebelah kaos kaki milik Anna. Detektif Loki pun menyimpulkan jika ternyata maksud Tyler masuk ke dalam rumah Dover hanya untuk mencuri baju milik Anna yang nantinya akan dia pakaikan pada boneka manekin sebagai simulasi dari aksi si penculik yang sebenarnya. Lalu keesokan harinya, berita menggemparkan pun terjadi di mana polisi berhasil menemukan Joy yang sedang berlari di pinggir jalan dan saat ini Joy sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui hal itu, Dover dan istrinya pun langsung menemui Joy. Dan di sana Joy pun mengatakan jika saat diculik ia sempat dibius dan disuruh untuk menyelesaikan buku puzzle labirin. Dan siapapun yang bisa menyelesaikannya duluan maka dia dijanjikan untuk bisa keluar dari sana. Namun saat si penculik sedang lengah, Anna dan Joy berusaha untuk kabur. Tapi sayangnya saat di tengah pelarian Anna berhasil tertangkap. Lalu saat Dover bertanya di mana tempat Joy disekap, Joy pun mengatakan jika saat ia disekap ia sempat mendengar suara Dover. Seketika itu, Dover yang mengetahui siapa pelaku penculikan yang sebenarnya pun segera menuju ke sana untuk menemukan keberadaan Anna. Sedangkan detektif Loki yang mengira jika Dover lah si pelaku penculikan segera mengejarnya. Saat dalam pengejaran, detektif Loki sempat kehilangan jejak Dover. Namun karena dia mengira jika Dover akan lari ke rumah rahasia miliknya, akhirnya detektif Loki pun segera menuju ke sana. Dan setibanya di rumah rahasia Dover, detektif Loki mendengar suara Alex yang sedang berteriak minta tolong. Sedangkan Dover sendiri ternyata menuju ke rumah Bibi Alex. Dan ternyata sob, sejak awal Bibi Alex lah pelaku utama dari semua kasus penculikan ini. Namun sayangnya ketika Dover hendak memberikan perlawanan, terlebih dahulu ia ditodong pistol oleh bibinya Alex. Dover pun memohon untuk dipertemukan dengan putrinya. Namun Bibi Alex memberikan sebuah syarat, yaitu Dover harus memborgol tangannya terlebih dahulu dan harus meminum minuman khusus yang sudah dia persiapkan. Drink it, Mr. Dover. Good, isn't it? Jadi sob, ternyata Bibi Alex bersama suaminya dulu sering menculik anak-anak kecil sebagai aksi balas dendam kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengambil nyawa anak mereka. Sedangkan Alex dan Tyler adalah korban pertamanya. Dan kelainan yang dialami oleh Alex dan Tyler adalah akibat dari traumanya di waktu kecil dan akibat dari reaksi obat yang mereka suntikan. Kemudian Dover pun dibawa ke pekarangan rumah yang terdapat mobil berkarat yang terparkir di sana. Lalu dia pun disuruh untuk memundurkan mobil tersebut. Dan ternyata sob, di bawah mobil itu terdapat sebuah lubang ruangan rahasia. Lalu kemudian saat di dalam lubang itu, Dover yang mengantongi sebuah senter pun akhirnya menemukan peluit merah milik putrinya, yang berarti Anna memang pernah disekap di lubang itu. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Loki yang diperintahkan atasannya untuk menemui Bibi Alex guna melaporkan tentang Alex yang sudah berhasil ditemukan. Dan setibanya Loki di rumah Alex, Bibi Alex yang mengira jika kedatangan Loki adalah untuk menangkapnya, seketika itu ia segera menyuntikkan cairan khusus ke tubuh Anna. Dan karena panggilannya tak kunjung dijawab, detektif Loki pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Lalu saat detektif Loki melihat foto pria yang memakai kalung yang sama dengan jasad yang dia temukan di rumah mantan pendeta,
Detektif Loki pun akhirnya menyadari siapa pelaku utama dari penculikan ini. Lalu tiba-tiba, Don't move. Show me your hands right now. Stop right now. untung aja sob, meski detektif Loki terserempet peluru di kepalanya, dia masih bisa bertahan dan segera membawa Anna yang sedang kritis ke rumah sakit. Lalu keesokan harinya, media pun memberitakan jika Alex adalah Barry, korban penculikan anak 26 tahun yang lalu. Dan diberitakan juga jika saat ini Dover masih belum ditemukan keberadaannya. Kemudian detektif Loki pun dihampiri oleh Anna yang berterima kasih karena sudah diselamatkan olehnya. Sedangkan istri Dover mengatakan jika sampai saat ini suaminya belum juga ada kabar. Istri Dover pun meyakinkan Loki jika Dover adalah ayah yang baik. Meskipun ia sempat menyiksa Alex, namun itu semua ia lakukan demi menemukan putrinya kembali. Lalu 2 hari kemudian, kita pun diperlihatkan kepada tim forensik yang sedang mencoba menggali pekarangan rumah bibi Alex guna menemukan jasad para korban. Namun karena hari sudah malam, penggalian pun dihentikan dan akan kembali dilanjutkan besok hari. Sedangkan detektif Loki yang saat itu sedang merenung, tiba-tiba ia mendengar suara peluit dari bawah mobil yang berkarat. Dan apakah detektif Loki akan berhasil menemukan Dover? Entahlah sob, tapi yang jelas korban yang paling menderita dari aksi penculikan ini adalah Alex sendiri. Dimana setelah bertahun-tahun dia diculik dan dikurung hingga mengalami trauma, dia pun harus mendapat penyiksaan dari Dover akibat kemarahannya yang tanpa didasari kebenaran. Maka dari itu sob, dalam situasi sesulit apapun jangan pernah mengedepankan emosi, karena kemarahanmu hanya akan menghilangkan akal sehatmu. Dan ingatlah sob, keputusan yang diambil tanpa memahami kebenarannya itu akan merugikan pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Itu sob.